yang menurut saya orang-orang yang menurut saya pintar tapi tidak beradab ya sampaikan aja lah ke dokter Rizkat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak baik, tapi ini kenyataannya. Saya menerima undangan. Guys, hari ini saya tayangkan video dengan pesulap merah nih. Saya tayanginnya setelah Gus Samsudin. Pesulap merah ini kita akan lebih bahas tentang detail tentang pengobatan abal-abal. Jadi kita akan buka modusnya, kita akan buka secara ilmiahnya. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau di tempat lain tuh kayak cuma bahas keributannya aja, tapi kalau di tempat saya no, kita edukasi. Jadi kita akan bahas unsur ilmiahnya. Dokter cerdas tidak beradab. Dokter cerdas tidak beradab. Dokter cerdas tidak beradab. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Samsudin dan Dr. Richard yang nampaknya kini saling panas memanas. Sebabnya Samsudin setelah diundang oleh Dr. Richard merasa kecewa dan seakan-akan dijebak untuk melakukan pembuktian. Tapi Samsudin tidak mau. Samsudin mengatakan bahwa dia tiba-tiba dikasih pisau. Tetapi ada yang aneh, karena di situ Samsudin mengatakan dan tidak terjadi pembuktian, tapi katanya Samsudin sempat menyayat tangannya. Hal ini membuat Dr. Richard geram karena Samsudin di situ mengatakan bahwa Dr. Richard ini pinter tapi tidak beradab. Kemarin saya diundang di Dr. Rizkat. Di sana saya disiapkan pisau, suruh mengiris tangan saya nih. Lihat ini, bekas irisan tangan saya. Nih, merah-merah semua ini. Coba seperti ini. Saya mendapatkan undangan dengan cara yang baik-baik. Saya diundang dengan cara yang baik. Dan sebagai orang muslim, tentu ya saya harus menerima undangan itu. Karena ketika diundang ya maka harus datang. Ketika datang di sana saya disiapkan pisau loh. Di sana saya disiapkan pisau. Kalau Oke, saya balik lagi. Pisau. Tapi nggak saya ya. Ini saya tes dulu nih pisaunya. Jangan-jangan karyawan saya sudah ada trik nih. Sudah ada pembicaraan nih. Hah? Lagi? Gimana Kang Samsudin? Berani? Itu seperti ini sebenarnya buat saya sesuatu hal yang sangat-sangat demi tidak memperbaiki nama baik Kang Samsudin. Iya. Ini masalah tentang keimanan, bukan masalah tentang. Tapi kalau Kang Samsudin tidak bersedia nggak apa-apa. Saya nggak akan maksa. Siap. Tapi ini demi memperbaiki nama Kang Samsudin. Iya. Bersedia? Salah satunya kalau ditunjukkan. Ya, tapi kan sama aja. Nah begitulah, di dalam podcast itu akhirnya tidak terjadi pembuktian. Namun setelah pulang, dalam kanal YouTube-nya Samsudin koar-koar bahwa dia melakukan pembuktian dengan menunjukkan bahwa tangannya sudah disayat-sayat. Akhirnya Samsudin nampak kecewa dengan Dr. Richard sehingga dia mengatakan bahwa Dr. Richard ini pinter tetapi tidak beradab. saya itu nggak sakti. Sudah. Siapa bilang kalau saya itu sakti? Siapa? Saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Saya itu hanya berdoa, semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Tapi lama-kelamaan kok seperti menyepelekan maksud saya, mengejek. Akhirnya saya ambil pisaunya itu. Saya iris-iriskan ke tubuh saya ini. Saya dimarahi sama istri saya. Seolah-olah kalau saya meladeni, saya seperti sombong, tidak dilayani, kira tidak berani. Ada videonya nanti ditampilkan. Ya seperti inilah orang-orang yang menurut saya pintar tapi tidak beradab ya sampaikan aja lah ke Dr. Rizkat ya. Mohon maaf
kalau ada kata-kata saya tidak baik, tapi ini kenyataannya. Saya menerima undangan panjenengan dengan penuh sopan, sangat menghargai panjenengan, kan gitu. Sampai di sana disiapkan pisau. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya Dr. Richard pun mengunggah di akun Instagramnya protes dengan kata-kata si Udin, karena di awal dan di akhir podcast Dr. Richard dan si Udin pisahnya baik-baik saja dan mereka melakukan perdebatan. Karena itulah kemudian Dr. Richard membongkar jejak digital Samsudin. Saat itu dia sedang sakit dan bahkan dia ke dokter. Dan inilah gambar Gus Samsudin sedang diinfus di rumah sakit. Dr. Richard pun memberikan caption, dia sakit, pergi ke dokter. Orang lain sakit, malah pergi ke dia untuk disetrum keris. Di situ Samsudin terbaring lemas dengan menggunakan masker dan diranjang operasi rumah sakit. Hal ini tentu sangat logis untuk membantah logika-logika orang-orang yang masih suka datang ke perdukunan. Karena dukunnya aja datangnya ke dokter, guys. Jenengan dengan penuh. Hai guys, saya dapat kiriman kopi lagi nih dari Brilliant Coffee nih, dari salah satu anak SMA ya. Guys, hari ini saya tayangkan video dengan pesulap merah nih. Banget saya tayanginnya setelah Gus Samsudin. Pesulap merah ini kita akan lebih bahas tentang detail tentang pengobatan abal-abal. Jadi kita akan buka modusnya, kita akan buka secara ilmiahnya. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau di tempat lain tuh kayak cuma bahas keributannya aja, tapi kalau di tempat saya no, kita edukasi. Jadi kita akan bahas unsur ilmiahnya. Dokter cerdas tidak beradab. Keren banget, kalian harus lihat ini. Ini karyawan saya. Hai semuanya. Gila gak sih? Kalian demo atau apa sih sebenarnya? Kalian demo apa sih sebenarnya? Hah? Kalian nih? Palembang doang, senggol dong. Nah, ketika CGV di demo karyawan Athena. Oh, siapa yang berani lawan coba? Surat terdaftar pengobat tradisional. Lah ini kan yang saya bongkar kan nggak ada apa-apanya nih. Kami menerima jasa pelet itu nggak ada. Penyihir yang beneran penyihir nggak komersil. Iya, ya kan nggak akan di share. Ini untuk persyaratan masuk wilayah. Nyatanya sekarang dibongkar privacy KTP. Karena izin yang saya baca di berita, izinnya dia itu adalah pijat tradisional. Nah, jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau gaib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Sama satu orang kayak gini Iya. tiba-tiba satu orang kejang kan kayak gitu ya kan? Iya biasa. Itu kan kejang 500.000 itu.